Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Mulyani Putri. Nomor induk mahasiswa saya 19622011162, kelas 44 akuntansi. Mata kuliah yang saya ambil akuntansi manajemen 1. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan penerapan akuntansi manajemen pada perusahaan Unilever. Setengah abad lebih, PT Unilever Indonesia mampu bertahan di tengah perekonomian Indonesia yang tidak stabil. Hal ini dikarenakan posisi perusahaan yang kuat sehingga tidak mudah tergoyahkan. PT Unilever Indonesia Tbk dalam berbisnis menggunakan cara baru dengan diferensiasi produk dan inovasi strategi bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup sekitar. Perusahaan mengutamakan kualitas tinggi dengan biaya kompetitif, kekuatan inovasi, program pengembangan pasar, basis biaya ekonomis, dan keunggulan eksekusi dalam penjualan. Melakukan inovasi yang mengutamakan kualitas yang tinggi dengan biaya kompetitif sesuai dengan segmentasi pasarnya, yakni dewasa dan anak-anak. Yang terakhir yaitu dengan melakukan inovasi dengan memilih mesin terbaik agar menghasilkan produk yang terbaik pula. Penerapan akuntansi manajemen Unilever adalah dengan menciptakan sasaran jangka panjang dan memiliki standar perilaku yang tinggi pada perusahaan dalam bekerja sama pada semua orang. Strategi manajemen keuangan umumnya berkisar pada 3 hal, yaitu bagaimana perusahaan memperoleh modal, memperoleh alokasi kapital, memperoleh manajemen modal kerja, termasuk dalam hal pembagian keuntungan. Strategi manajemen sumber daya manusia berkisar pada kegiatan pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Strategi manajemen operasional berkisar pada penyertaan, merangkul perbedaan, menciptakan kemungkinan, dan berkembang bersama-sama untuk bisnis yang lebih baik kinerjanya. Kaitan penerapan akuntansi manajemen dengan materi pembelajaran kita yaitu pada bagian standar costing. Standar costing ini bagian pembelajaran dari materi akuntansi manajemen sebelumnya yang akan saya ulas di sini. Pada standar costing ini terbagi pula menjadi jenis-jenis standar. Yang pertama itu ada standar ideal, yaitu standar yang diterapkan pada kondisi optimal sempurna. Seperti halnya PT Unilever ini yang menerapkan standar ideal dalam mengutamakan kualitas yang tinggi dengan melakukan inovasi dalam kemasan, rasa, warna, bentuk, dan ukuran. Yang kedua itu ada standar dapat tercapai. Standar dapat tercapai ini diterapkan dalam kondisi paling efisien. Standar ini digunakan oleh PT Unilever dengan memanfaatkan bahan baku dari sumber daya yang ada secara efisien. Yang kedua yaitu ada fungsi sistem standar biaya. Untuk perencanaan pengendalian, dalam perencanaan pengendalian PT Unilever dalam berbisnis menggunakan cara baru dengan diferensiasi produk dan inovasi strategi bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup sekitar. Yang kedua yaitu dengan peningkatan pengukuran kinerja. Dalam peningkatan pengukuran kinerja, PT Unilever strategi
Manajemen SDM berkisar pada kegiatan pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Unilever Indonesia secara rutin merekrut lulusan baru dari universitas terkemuka sebagai pegawainya. Jadi mereka nggak main-main dalam merekrut karyawannya untuk bekerja di PT Unilever. Yang mereka memberikan pelatihan selama 3 bulan tentang sistem produksi, pemasaran, keuangan, penelitian, dan pengembangan. Jadi itulah yang dapat saya paparkan mengenai penerapan akuntansi manajemen pada perusahaan Unilever. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.